Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membangun kekuatan yang dinamakan konsep. Karena seperti di dalam kita melakukan penelitian itu di bab 2 itu kan ada eh, pengertian. Bapak Ibu mau membahas apa dulu? Misalnya pengertiannya terkait dengan misalnya problem based learning misalnya yang mau dipakai itu. Nah, problem based learning itu minimal Bapak Ibu harus punya tiga teori tentang problem based learning yang up to date. Ya, 10 tahun terakhir itu dicari, kemudian dibanding-bandingkan. Nah, setelah tiga teori tersebut itu Bapak Ibu telah kuasai, itu namanya teori konseptual, Bapak Ibu, ya, teori konseptual. Nah, teori konseptual ini akan dibawa ke pembelajaran mendalam atau deep learning itu ketika Bapak Ibu melakukan penelitian atau hal apapun, di situ ada mesti ditanya mana yang baru gitu ya, mesti pertanyaan mana yang baru. Itu pertanyaan mana yang baru itu adalah ketika Bapak Ibu bisa memberikan definisi baru menurut pengertian Bapak Ibu sesuai dengan teori tiga ahli tersebut, kemudian teori yang Bapak Ibu tulis itu, yang Bapak Ibu narasikan, Bapak Ibu paparkan, Bapak Ibu deskripsikan sesuai dengan kondisi yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Di sekolah Bapak Ibu itu, misalnya Bapak Ibu problem based learning itu kan teorinya kan A, B, C, D, begitu ya. Nah, setelah dilakukan di sekolah, itu Bapak Ibu teorinya ternyata ada tambahan banyak gitu. Bahkan tetapi ada juga yang tidak bisa poin-poinnya tidak bisa dilakukan. Berarti ini teori ini adalah teori baru yang membuat adalah Bapak Ibu. Nah, itu namanya teori baru yang dibuat oleh Bapak Ibu itulah yang dinamakan teori kontekstual. Tadi di awal siapa Bunda yang menyampaikan awal tadi itu kan menyampaikan ya Pak Dwi Putra. Nah, itu tadi di slide awal itu kan menyampaikan tentang pemahaman secara kontekstual itu menghubungkan dengan konteks yang lebih luas. Apa itu maksudnya? Itu adalah ketika Bapak Ibu akan melakukan sesuatu, semua pasti ada teori. Nah, teori itu dicari. Minimal Bapak Ibu ada tiga teori. Nah, kemudian tiga teori itu menurut ahli ABCD, kemudian nanti Bapak Ibu merumuskan teori itu untuk dilakukan di sekolah. Terus Bapak Ibu membuat rumusan teori baru. Itu namanya teori kontekstual. Teori kontekstual itu adalah teori yang dibuat oleh Bapak Ibu sesuai dengan konteks atau situasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Tetapi ingat, itu tetap berdasar pada konseptual atau teori ahli istilahnya ya, expert atau teori ahli. Itulah yang dimaksud dengan pemahaman secara konseptual untuk dihubungkan dengan teori kontekstual. Teori kontekstual itu adalah teori yang dibuat oleh Bapak Ibu atau rumusan yang dibuat oleh Bapak Ibu berdasarkan konsep-konsep yang ada. Jadi Bapak Ibu melakukan apapun harus berdasarkan teori itu dan minimal itu mesti tiga. Kalau kami di kampus atau memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu guru dalam hal penelitian itu minimal itu. Nah, kemudian dikembangkan lagi Bapak Ibu untuk menguatkan bahwa teori itu teori yang konseptual kemudian dibuat Bapak Ibu secara kontekstual itu yakin itu bagus, itu dihubungkan lagi dengan yang namanya penelitian yang relevan ya Bapak Ibu masih ingat ya, penelitian relevan itu adalah penelitian itu atau konsep itu adalah konsep yang dibuat berdasarkan atas teori ahli kemudian dihubungkan dengan kontekstual teori Bapak Ibu yang baru tadi. Kemudian ini sudah dilakukan penelitian, sudah diuji dan sudah teruji itu kemudian Bapak Ibu kutip sebagai konsep yang relevan dari dari konteks konseptual ke kontekstual.
Jadi Bapak bisa yang terbalik nggih. Saya kadang-kadang juga terbalik itu. Konseptual itu teori ahli oleh ahli. Nah, Bapak Ibu membuat teori baru itu namanya kontekstual. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat kontekstual sesuai dengan situasi yang ada, rumusan baru berdasarkan teori-teori ahli yang dilakukan itu, itulah yang dinamakan Bapak Ibu sudah melakukan, namanya itu adalah pembelajaran yang mendalam, karena teori dari ahli itu diterapkan Bapak Ibu, kemudian dirumuskan, ini menjadi catatan lapangan ya, catatan lapangan atau field note, kemudian nanti dikembangkan lagi. Nah, teori kontekstual Bapak Ibu nanti ketika Bapak nulis di dalam suatu keilmiahan itu nanti teori baru Bapak yang membuat Bapak Ibu sebagai kontekstual tadi bisa menjadi teori konseptual begitu. Demikian Bunda, ini tambahan dari saya untuk penguatan Terima ininya. kasih Bunda. Untuk kelompok 1 saya memberikan penguatannya segini Bunda. Jadi ada pembelajaran mendalam deep learning, terus ada pembelajaran yang dangkal. Itu penting ya. Tadi ada pembelajaran mendalam, ada pembelajaran yang dangkal. Itu pentingnya yang tadi ada. Kalau pembelajaran yang sudah dibacakan, dipaparkan oleh Pak Dwi Putra tadi, kalau pembelajaran mendalam itu memahami konsep, memahami konsep itu tuh mementingkan. Jadi ketika kita mengajar anak didik itu apakah siswa itu tahu konsepnya gitu loh. Kalau pembelajaran mendalam deep learning, kalau pembelajaran dangkal itu hanya menghafal rumus segitiga ya setengah alas kali tinggi gitu. Tetapi kalau pembelajaran mendalam kok iso setengah alas kali tinggi dari mana itu dijelaskan pembelajaran mendalam ya. Terus tujuannya kalau cara belajarnya, kalau pembelajaran yang dangkal itu menghafal, sementara kalau pembelajaran dangkal itu tadi hanya menghafal, kalau pembelajaran mendalam itu berpikir kritis, analitis. Jadi kok iso setengah alas kali tinggi itu tentu kok ngendi ya. Kalau les-lesan biasanya itu ya, kalau les-lesan itu biasanya pakai rumus-rumus singkat, dan bocah-bocah anak-anak kita juga nggak bocah, kita juga pengennya ya sing singkat, sing misalnya saya guru matematika gitu, kadang-kadang cara cepetnya gimana toh Bu, ada rumus cepatnya enggak Bu, anak-anak suka di situ karena nek diajak Ya, mikir, memahami konsep itu tidak mikir, kadang-kadang wegah Bapak Ibu. nggak Nah, mau. itu jadi tapi pembelajaran mendalam itu awet nanti memahami konsep. Jadi orang kan menganalisis itu seperti ini. Terus motivasinya itu jadi mengerti pengetahuan kalau pembelajaran mendalam. Sementara kalau pembelajaran yang dangkal itu nilai motivasinya ya, ngejar UN zaman dulu, zaman kita masih sekolah ya. Kalau dulu ngejar wayangan, yang penting ke UN-nya bijine matematikanya 10 untuk sekolah sing apik gitu. Itu kan hanya menghafal. Itu pembelajaran yang sering sering kita alami waktu dulu. Waktu kita sekolah dulu. Generasinya saya mungkin yang muda-muda nggak ngalami, tapi yang dulu kan masih ada UN gitu ya, terus menghafal, terus tapi hasil jangka panjangnya kalau menghafal itu cepat lupa. Tetapi kalau hasil jangka panjang, kalau pembelajaran mendalam itu tertanam di dalam konsep. Jadi ini Bapak Ibu yang sedang sekarang adalah pembelajaran mendalam deep learning. Kuwi jane opo to? Kita jane opo to deep learning, pengertiannya itu kita diminta untuk mengajar secara pembelajaran yang mendalam. Jadi mengajarnya dengan konsep, anak-anak itu biar berpikir kritis, berpikir analitis, tujuannya biar paham untuk pengetahuannya itu. Terus hasil jangka panjangnya kan akan awet. Maksudnya seperti itu untuk perbedaan dari deep learning karo surface learning. Jadi apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah pembelajaran
menghafal tok tidak itu belum pembelajaran mendalam. Nek mau motivasinya mau nilai caranya cepet kayak yang ini motivasinya mau nilai itu belum mendalam. Kita harus membiasakan membuat rancangan pembelajaran yang membuat siswa itu bisa berpikir kritis, analitis sehingga mudeng pengetahuannya. Itu seperti itu Bapak Ibu yang dimau dari deep learning. Pembelajaran mendalam tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Terus terus kalau sekarang kan memang karakter ini dulu P5 hasilnya dengan pembelajaran mendalam itu nanti kita harapkan siswa-siswa outputnya itu memiliki 8 dimensi ini tadi. Dimensinya wis berubah ya, kalau dulu 6 ya, sekarang 8. Diharapkan outputnya itu nanti siswa-siswa kita menghidupi 8 dimensi. Ini yang diharapkan. Jadi bagaimana prinsipnya di dalam pembelajaran mendalam itu tadi? Mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Mendalam, bermakna, menyenangkan. Jadi ojo membuat pembelajaran itu harus menyenangkan. Jadi siswanya orang tertekan. Kita harus variatif bagaimana biar siswa seneng. Ya, tantangan dari guru bahasa Indonesia juga punya tantangan, guru matematika juga punya tantangan bagaimana matematika tidak menjadi momok, guru bahasa Inggris juga mendalam ya, juga punya tantangan, masing-masing punya tantangan, guru bahasa Jawa juga punya tantangan, guru BK juga punya tantangan supaya mendalam, tahu konsepnya. Terus kemudian bermakna itu harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, terus menyenangkan. Itu konsepnya seperti itu. Menghasilkan outputnya siswa-siswa memiliki 8 dimensi. Ini penguatan dari kami. Selanjutnya langsung ke kelompok 2. Kelompok 2 warnanya apa ini? Ya, waktunya biar kita bisa ini. Kelompok 2 warnanya apa ya? Lupa, kuning. Warnanya hijau. Hijau. Baru 3 ya? 3 apa? Iya, saya laptopnya nggak support Bunda. Oh Tadi gitu. sudah buka. Oke, Laptop terima punya yang kasih. lain, punya suami bisa. Berarti punya saya yang nggak ada. Oh, ya wis enggak apa-apa. Mbak Kendi ya, yang enggak bisa Mbak Mohon Kendi. maaf nggih. Oke, enggak apa-apa. Berarti silahkan ini kita cukupkan ya Bunda untuk penguatan kelompok 1, lanjut kelompok 2 ya. nggih. Kelompok 2 warnanya kuning. Hijau. Yuk, hijau. Silahkan yang mengetuai Hijau. siapa? Mau paparan pakai apa? Tetap pakai Kelompok 2 ada Ya. Pak Tri Wahyudi, ada Bu Candi, Bu Candi, Bu Sinu, ada Bu Osta, dan Bu Badia. Oke, 5 lengkap ya. Lengkap. Ya, Iya. lengkap ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Diperkenalkan ya. Ibu Bunda Titi dan Bunda Dwi sudah memperkenankan kami dari kelompok 2. Izin mengenalkan kalau saya, Ibu Sandi sebagai moderator, kemudian ada Bapak Tri Wahyudi sebagai presenter, Bapak Wahyudi ya, kemudian ada Ibu Badiah dari Ngabla itu akan sharing pengalaman, kemudian yang menjawab pertanyaan yang pertama ada Pak Wardika atau Pak Dika, kemudian yang menjawab pertanyaan yang kedua itu dari Ibu Sinung. Ya, itu dari Ibu Sinung ya. Ya, jadi untuk kelompok 2 ini dengan dapat pemaparan materi tentang prinsip pembelajaran mendalam nanti akan disampaikan oleh Bapak Tri Wahyudi dari SMK Negeri 5 Surakarta. Dimohon kepada Bapak Tri Wahyudi untuk bisa menyampaikan materinya. Monggo Bapak. Masih mute kah, Pak Wahyudi? Pak Wahyudi, tetangga sebelah, Bunda Titi. Headsetnya bagus, baru iya. headset. Ya, dimohon untuk Bapak Tri Wahyudi untuk bisa memberikan penjelasan mengenai prinsip pembelajaran mendalam. Silakan. Oke. Tes mic Pak Wahyudi. Kayaknya kok belum ada suara anunya.
belum ada tanda ininya apa gangguan ya. Tanda-tanda Tanda iya. pedongnya suara itu kok belum ada, belum tampak. Mbak Kendi, Pak Wahyudi kayaknya terhalang Eh, itu ya, mungkin Pak Wahyudi mic-nya belum terkoneksi ya, ya. belum bisa ya. Nanti ini akan diwakili oleh Bapak Dika ya, Pak Dika ya, sebagai presenter pengganti Pak Tri Wahyudi ya. Mohon Ya, maaf sebentar Bapak ya. Dika. Pak Wahyudi sudah bisa Pak? Pak Tri Wahyudi? Tandanya di mic itu di sampingnya nama kok belum nampak. Kayaknya belum connect gitu. Belum ya. Pak Dika dulu. Ya. Ya, izin melanjutkan untuk presenter karena Pak Wahyudi ada halangan dengan suara, ini akan dilanjutkan oleh Bapak Wardika. Dimohon Bapak Wardika untuk bisa memberikan pemaparan dari slide prinsip pembelajaran mendalam. Oke, mungkin bisa di Dermawan untuk apa namanya materinya. Oke, siap. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bunda. Sebentar ini. Oke, ya. Ya. Iya, permisi untuk memberikan apa yang kedua saja. Menyampaikan materi dari penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Oke, untuk dari kelompok 2 ini dari prinsip pembelajaran mendalam di sini ada 3 dari pembelajaran mendalam itu dia nanti ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi untuk prinsip ini nanti tujuannya ada 3 yang harus kita kuatkan kembali dari mendalam ini ya kan. Mendalam dalam berkesadaran. Jadi dari berkesadaran ini nanti membuat kenyamanan peserta di dalam belajar. Jadi dalam belajar pun di dalam kelas maupun di luar kelas peserta didik itu dibikin nyaman sehingga nanti kalau dalam belajar bisa nyaman itu nanti peserta didik pun juga akan bisa menerima materi dengan mudah karena kalau belajar nyaman juga pasti semuanya bisa masuk, tapi kalau tidak nyaman ya mungkin biar itu kan. Nah kembali untuk lanjut untuk yang fokus, konsentrasi dan perhatian ini juga masih ada sambungannya dari kenyamanan tadi. Kalau memang nyaman dia pasti siswa akan fokus, konsentrasi dan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah setelah adanya fokus, konsentrasi dan perhatian nanti ada yang namanya kesadaran terhadap proses berpikir. Nah dari sini jadi siswa bisa, hanya siswa sih mungkin bersama-sama dengan guru nanti bisa berpikir kritis mungkin ya kan, dengan materi atau mungkin studi kasus dan sebagainya, sama-sama sadar oh ternyata dengan kasus seperti ini itu harusnya bagaimana, solusinya bagaimana gitu kan. Kemudian keterbukaan terhadap perspektif baru. Nah dengan adanya kesadaran tadi terhadap proses berpikir kritis gitu ya, jadi terbuka, jadi terbuka, jadi apa, open minded jadi tahu oh ternyata seperti ini, yang tadinya kita belum tahu apa-apa, oh ternyata ada ilmu baru, semakin terbuka wawasannya dan keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah ini saling berkaitan, jadi dimulai dari nyaman tadi ya kan, nyaman kemudian fokus bisa sadar oh ternyata seperti ini, open minded, keterbukaan dan keingintahuan. Oh ternyata kalau saya terbuka, kalau seperti ini bagaimana, oh ternyata seperti ini bagaimana, itu kan jadi ingin pengetahuan terhadap pengetahuan baru. Kemudian bermakna. Dari bermakna di sini ada konseptual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Dari pembelajaran bermakna ini konseptual, kita jadi bisa mengaitkan jadi siswa juga bisa diajak
berpikir kritis juga dengan kehidupannya seperti apa. Jadi anak-anak jadi membayangkannya tidak hanya textbook, jadi bisa membayangkan juga di kehidupan sehari-hari mereka seperti apa. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kemudian kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Dari 3 ini dulu bermakna konseptual dari berpikir mengaitkan dengan kehidupan nyata, kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, jadi sering dikaitkan, kemudian memberikan manfaat belajar ya kan. Jadi siswa kalau jadi tahu, oh kemarin seperti ini, sekarang seperti ini, besok seperti apa ya. Jadi setidaknya walaupun masih misteri, mereka anak-anak bisa sambil oh kalau seperti ini tuh nanti kan seperti ini. Katakanlah biasanya kalau itu di depan ada paku ya kan. Ini kalau terinjak bagaimana gitu kan. Oh pasti kalau biar tidak terinjak bagaimana pakunya. Oh ini berarti harus disingkirkan lah atau dibuang atau di mana gitu kan. Itu contoh kerjanya seperti itu. Kemudian keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Nah itu tadi contoh menginjak paku ya kan, keterkaitan. Oh ternyata hanya sekedar jalan, kemudian kalau kena tetanus keterkaitan dengan kesehatan juga ya kan. Oh ternyata penyakitnya seperti ini seperti ini. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat. Nah dari contoh tadi ya, contoh injak paku tadi lah ya kan. Hanya sekedar menginjak paku, keterkaitan dengan bidang ilmu, contoh dengan kesehatan seperti ini, pembelajaran sepanjang hayat. Oh ternyata jadi bisa apa namanya apa ya bahasanya ya, memberikan suatu pengetahuan baru lah ya kan. Jadi kalau teman-teman ya kan, jadi bisa membagikan pengalamannya kepada teman-temannya lah katakanlah, yang nantinya bisa sepanjang hayat gitu lah. Jangan sampai kalian menginjak paku atau sebagainya. Intinya hati-hatilah gitu kan, kalau menemukan paku yang berkarat tentunya kalian harus segera buangnya. Jangan sampai kalian yang celaka atau mencelakai orang lain ya, karena itu nanti bisa beresiko berat ya lah. Jadi maknanya seperti itu. Jadi kemudian menggembirakan lingkungan pembelajaran yang interaktif. Lingkungan pembelajaran yang interaktif. Jadi di kelas, karena kalau kelas sepi ya kan, atau mungkin satu arah lah ya kan, hanya guru memberikan ceramah materi dan tidak ada sambutan oleh anak-anak didik gitu kan. Jadi cuma satu arah tok. Ternyata ya, mungkin contoh siswa banyak yang mengantuk ya. Apalagi mungkin yang duduk di belakang pasti ada yang mencuri untuk tidur lah ya kan. Entah yang tidur di meja atau mungkin secara diam-diam arahnya yang meluncur ke bawah ke lantai tidur terlentang gitu kan contohnya ya kan. Jadi kalau menggembirakan itu dengan belajar interaksi akan saling terjadinya apa ya, saut-sautan lah ya kan. Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan pemantik, ada siswa yang semangat, angkat tangan dia memberikan jawaban seperti ini. Kemudian contoh dikasih pertanyaan pemantik atau mungkin dikasih studi kasus ya kan, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memberikan keingintahuan ya kan. Oh ternyata, atau mungkin bagaimana ya seperti ini ya, bagaimana ya gitu kan. Jadi ada suatu ya komunikasi dua arah lah gitu. Kemudian aktivitas belajar menarik. Nah karena tadi sudah interaktif pasti akan menarik gitu kan. Bapak Ibu guru pasti apa namanya, kalau sering terjadi komunikasi dua arah dengan siswa pasti akan dianggap menarik oleh siswanya gitu kan. Karena apa namanya bisa ya bahasanya ngobrol atau mungkin terjadinya komunikasi dua arah ya kan. Entah itu dalam di kelas pembelajaran atau mungkin di luar kelas untuk sharing-sharing seperti itu kan, pasti akan tercipta sesuatu yang menarik karena di situ menginspirasi. Oh ternyata contoh gitu ya, mungkin saya ambil contoh dari Gadwi aja ya kan, menginspirasi karena sering memberikan komunikasi dua arah ya kan, interaktif menarik ya kan,
sangat menginspirasi buat kami gitu kan. Untuk poin yang menggembirakan karena sangat menginspirasi, oh ternyata di grup dolaman ini ya kan, di kelas 4 ini ternyata sangat menggembirakan ya itu kan. Itu berbeda kalau hanya komunikasi satu arah, hanya memberikan contoh ceramah tanpa adanya feedback dari siswanya seperti itu. Kemudian tantangan yang motivasi ya. Karena sudah ada menginspirasi, suatu ketika nantinya siswa menemukan hal yang baru ya kan, atau mungkin sesuatu hal yang mungkin dia belum bisa memberikan, atau dia tiba-tiba menemukan hal yang baru, ini berarti suatu tantangan buat dia. Saya harus bagaimana untuk menghadapi seperti ini kan? Ternyata ada tantangan seperti ini. Kemarin saya terinspirasi oleh suatu tokoh ya kan. Tokoh ini menghadapi tantangan dengan cara seperti ini. Mungkin saya bisa mencontoh caranya dia untuk menghadapi tantangan tersebut gitu kan. Kemudian tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Kan karena gembiranya tadi ya kan, menggembirakan ya kan, kemudian termotivasi, kemudian ada memberikan tantangan termotivasi, kemudian karena tokoh ini berhasil menyelesaikan tantangan dan sebagainya ya kan, dan ternyata berhasil, ternyata tercapai ke suatu keberhasilan ini ya, ternyata memang suatu hal yang interaktif, ada komunikasi dua arah dan sebagainya. Ternyata memang menggembirakan, sangat menginspirasi, dan nantinya kalau terjadi atau dia menemukan suatu hal baru, dia bisa menyelesaikannya seperti itu. Ya, kemudian ada penerapan prinsip pembelajaran mendalam dapat terjadi secara terpisah ataupun simultan dan tidak harus berurutan. Jadi memang untuk berkesadaran, bermakna, menggembirakan ini memang tidak berurutan ya, mungkin sadar dulu atau bermakna dulu atau gembira dulu, tapi memang nanti bisa dimulai dari gembira dulu kah, atau bermakna dulu kah, atau sadar dulu kah, bagaimana kan, karena nantinya dari ketiga prinsip ini nanti bisa saling mendukung, support gitu dalam pembelajaran mendalam seperti itu. Baik. Mungkin bisa dilanjut dengan yang lain. Oke, kelompok 3 akan menambahi. Kelompok Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ya? Kan menambahi? Iya, untuk kelompok, terima kasih Pak Dika sudah memberikan penjelasannya mengenai prinsip pembelajaran mendalam. Untuk mau bisa menambahi, silakan untuk Bu Badiah mungkin bisa memberikan sharing pengalamannya. Monggo Bu Badiah, mic-nya sudah on. Masih mute Bu Badiah, silakan. Ya. Halo, sudah terdengar buatan nggih? Sudah. Sudah terdengar. Monggo Bu Badiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share pengalaman di SMK Ngablak nggih Bu Titik kalian Bu Dwi dan teman-teman domen kelas 4. Ini saya mohon maaf mungkin agak sedikit bingung karena mohon maaf Bu Titik dan Bu Dwi, saya itu kebetulan ngajar double Bu Titik. Saya itu ngajar total 19 rombel kelas. Saya ngajar mapel sejarah, kalih ngajar produktif pemasaran. Dan ini alhamdulillah saya bisa berjalan dua-duanya, tetapi saya itu ada kendala di project based learning-nya Bu Titik sama Bu Dwi. Ya. Kalau untuk mapel sejarah, saya mohon dikoreksi. Saya itu untuk project based learning-nya, saya meminta anak-anak untuk membuat video vlog sekitar cagar budaya sekitar tempat tinggal Bu Dwi kalih Bu Titik. Jadi kalau daerah Ngablak itu anak-anak bisa bikin vlognya di Mbah Mangkli, terus ada di Merapi Sari yang bedol desa dari Gunung Merapi itu, kali yang di sekitar Gerabak. Terus untuk project based learning-nya produktif pemasaran, anak-anak itu saya minta untuk membuat providar atau project video belajar Bu Titik, biar di saat ada anak-anak yang mohon maaf slow learner itu bisa tanpa membuat tetapi bisa mempelajari.
untuk pemasaran sendiri, anak-anak saya tugaskan untuk membuat provijarnya itu temanya yang DK itu yaitu temanya sing itu Bu apa perilaku konsumen yang saya tanyakan Bu Titi kalian Bu Dwi apakah saya sudah menjalankan sesuai dengan niki nggih Bu pembelajaran mendalam niki nggih untuk proyek saya itu untuk 2 mapel itu. Dan kendalanya saya itu Bu Titi kalih Bu Dwi mohon maaf di lingkungan kerja saya itu ada beberapa guru itu kadang terlalu membela anak-anak yang mohon maaf slow learner itu untuk jadi fix mindset Bu. Padahal saya berusaha sekuat tenaga bahwa kamu itu bisa bikin proyek itu pasti bisa, tetapi nanti mohon maaf di mau PSAJ seperti ini, saya akan dibenturkan dengan pembelajaran saya yang terlalu idealis mekatan. Apakah saya termasuk yang idealis atau yang pripun ya Bu? Saya kendalanya di situ. Monggo Iya, Bunda. baik. Terima kasih Bu Badia. Nanti akan dijawab mungkin sama Bunda Dwi sama Bunda Titik nih untuk sharing pengalaman dari Bu Badia. SMK Negeri Ngaplak namanya Bu ya? Nggih, SMK Negeri 1 Ngaplak. Iya, monggo Bunda. Oke. Bunda Dwi mau memberikan penguatan dulu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Yang pertama kami mendapat hiburan ya malam ini. Suara dari Bapak Ibu itu bervariasi sekali dan dari Bapak Ibu ngendiko itu kami itu merasa sangat-sangat merasa mendapatkan hiburan sehingga pas sekali dengan materi yang kita bicarakan pada malam hari ini, termasuk Bunda Titik memberikan background yang berwarna-warni ini ya, ini juga tadi disambut oleh Prof. Agus ya, itu tadi ya Bunda di grup sana, itu luar biasa Bunda. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ingin menyampaikan terkait dengan penerapan prinsip pembelajaran yang bermakna. Di situ dikatakan bahwa prinsip ini kan ada 3, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, dari 3 prinsip ini disampaikan juga prinsip ini tidak melaksanakan atau penerapannya itu tidak harus berurutan, tetapi kalau mau berurutan juga baik. Kalau mau berurutan, dan mereka membuat tulisan dari berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Ini saya kira itu sebenarnya kalau dilakukan secara berurutan itu juga bagus, karena ini dikandung makna bahwa ketika kita menerapkan prinsip pembelajaran bermakna 3 hal ini dilakukan secara komprehensif atau secara simultan di situ dari awal misalnya dengan kata berkesadaran itu ini bahasa kita adalah need assessment sehingga anak-anak atau peserta didik itu merasa butuh tentang ilmu yang Bapak Ibu akan tawarkan. Jadi Bapak Ibu kan menyampaikan ini mesti ada ilustrasi-ilustrasi dulu. Kami dengan Bunda Titik kemarin pernah ke Bu Badia itu Mbak Dia kemarin ke SMK Ngablak ya Bunda ya itu ya. Terus kita berfoto menghadap di backgroundnya itu dari mana itu di sana itu ada apa ya backgroundnya apa pokoknya menghadap ke sekolah nih Bu Badia itu karena di sana ada ya itu Pak siapa Bunda Titik yang Pak Muhtar Hadi yang dari saya kan sering bersama beliau di mana itu Diksus. di Diksus. Itu sering bersama beliau sehingga kami itu kemarin kaget loh Pak penyiar kok di sini gitu ternyata beliau itu ada di situ dan ini sudah lolos calon kepala sekolah ya Bu Badia ya beliaunya ya semoga semuanya saja nanti untuk merasakan itu ya jadi prinsip pembelajaran yang bermakna itu penerapannya kalau itu berkesadaran itu berarti anak-anak itu sadar diri secara pribadi itu mereka itu butuh
Nah, itu kan ada beberapa poin yang disampaikan tadi oleh yang menyampaikan di kelompok 2. Kemudian di situ setelah mereka itu kalau kita dibuat alur semacam itu kalau itu bermakna, itu bisa dirasakan. Artinya setelah kita sadar belajar, kemudian belajar untuk mendalam itu tadi, itu bisa dirasakan itu sampai ke saraf yang paling kecil itu ada maknanya. Oh, ternyata ini sangat bermakna sehingga bisa membuat hati kita itu ada kekuatan hati, kekuatan pikiran, kekuatan secara filosofi dan lain sebagainya. Nah, setelah merasa bermakna itu pasti akan menggembirakan, itu dalam artian menggembirakan itu mereka itu ada rasa puas. Jadi ada rasa puas setelah orang itu merasa butuh dalam pembelajaran bermakna itu kan butuh, kemudian mereka itu merasa ada makna, berarti ada arti dari apa yang saya pelajari tadi itu karena saya merasa butuh. Memang berangkatnya mah harus dari butuh dulu. Kalau Bapak Ibu tidak butuh itu udah termasuk makan itu kan juga begitu. Kalau ada makanan itu kalau Bapak Ibu nggak butuh pas lagi sakit itu kan tidak bisa dirasakan dan itu juga tidak membuat senang, akhirnya akan menjadi sakit. Lah itulah gambaran tentang penerapan prinsip pembelajaran bermakna itu ada itu bisa dirasakan, kemudian anak-anak merasa butuh. Nah, ini dipancing untuk anak-anak itu kamu itu butuh ini karena ada gambaran-gambaran bahwa ini loh ini termasuk Badia tadi memberikan podcast atau membuat vlog atau apa itu tadi kan itu adalah salah satu bentuk bahwa anak-anak itu diarahkan untuk merasa merasa butuh tentang apa yang ada di situ gambarannya itu ibarat makanan itu dihadapkan ke depan mulut dan bisa dicium, bisa dilihat, kemudian ada aroma yang ini, kemudian dia merasa bisa memasukkan itu, merasa butuh gitu ya. Kemudian endingnya pastilah gembira karena ini suatu prestasi yang luar biasa mereka seperti itu. Itu urutannya macam itu. Kalau tidak diurutkan juga dia berangkat dari gembira dulu, seneng ya. Kemudian dia itu aku kok ya ternyata begini dan seterusnya. Kemudian ini mempunyai makna terhadap kehidupan kita yang bisa kita kembangkan dalam bentuk apapun, bukan hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah anak itu sendiri ke depan. Demikian Bunda, ini nanggapi juga sedikit wawasan untuk kita semuanya. Monggo dipun lanjut. Terima kasih untuk kelompok 3, kelompok 2, terima kasih juga untuk Bunda Dwi, Bu Badia, keren dengan proyek-proyeknya, seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Dika. Pak Dika ya, ya, terus dikuatkan oleh Bunda Dwi bahwa 3 prinsip dari pembelajaran mendalam, deep learning ya, baru ending dari diklat Dolmen ini nanti Bapak Ibu kan yang pertama Bapak Ibu memiliki grow mindset, mindsetnya sudah grow mindset ya. Terus kemudian karena grow mindset Bapak Ibu bisa membawakan pembelajaran atau ya sudah bisa semakin meningkat di dalam Bapak Ibu sebagai guru itu membawakan pembelajaran secara mendalam. Secara mendalam. Mendalam itu tadi ya kita kan ada bedanya mendalam dan dangkal itu tadi kan sudah ada bedanya. Prinsipnya tadi bagaimana? Prinsipnya pembelajaran mendalam tadi adalah yang pertama adalah berkesadaran. Jadi seperti yang disampaikan Bunda Dwi tadi, bahwa anak itu sadar mau belajar, butuh belajar, butuh. Jadi kita, apakah anak itu sadar mau belajar, kita harus mengkondisikan, ya Bapak Ibu. Guru kita harus mengkondisikan, jadi tidak datang-datang masuk kelas, tugasmu adalah atau langsung kadang-kadang itu jadi kita perlu bersapa, anak merasa nyaman, jadi anak merasa nyaman. Kalau kemarin ikut di dalam guru penggerak ini mindfulness ya mindfulness ya kemarin ya gitu ya, jadi berkesadaran, jadi sampai kita membawa anak-anak itu butuh konsentrasi,
butuh ya saya mau belajar begitu nggih Bapak Ibu. Ini kemudian kalau yang disampaikan proyeknya itu sudah bermakna. Bu Badiah, proyeknya yang disampaikan itu tadi sudah bermakna tentang sejarah di lingkungannya, karena ada di lingkungannya itu sudah bermakna. Terus untuk pemasaran itu tadi, membuat vlog apa itu tadi, itu sudah bermakna, tinggal berkesadarannya tadi. Dan kalau proyek itu biasanya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu siapa selain Bu kelompok 2 tadi, Bu Gandhi ya, Bu Gandhi ya. Ya, Itu tadi bahwa Bu Gandhi atau di ini tadi bahwa Pak Dian juga menyampaikan bahwa kalau interaktif itu menyenangkan, menyenangkan. diberikan tempat kesempatan untuk berbicara ya, mengemukakan pendapat itu menyenangkan. Jadi endingnya di situ. Terus kalau ada guru yang lain yang mengatakan seperti itu, kadang memang banyak dari kita ini yang masih di zona nyaman, ya, di zona nyaman. Orang nganggo kaya ngono kuwi iki ya ora iso berubah dan sebagainya sing kita pelajari yang kemarin. Tetapi kan kita juga harus pintar-pintar membawa diri bagaimana kita tetap memiliki grow mindset ya, tetap memiliki grow mindset, teguh untuk tetap memiliki grow mindset untuk menjadi guru yang sejati ya, guru yang sejati, tetapi ya ora kemayu. Nek wong sing ngelokke gitu ya, kita harus membawa diri yang baik ya enggak apa-apa, maksudnya ya asal tidak mengganggu mereka, kita tetap teguh di dalam kita. Ketulusan kita kan akan terbaca Bapak Ibu, ketulusan, terus keikhlasan, dedikasi itu kan akan terbaca, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk kami yang kita itu nyambut gawe karena kita juga sebagai ucapan syukur sudah diangkat menjadi pegawai, menjadi bekerja di situ sebagai ucapan syukur, dan bekerja adalah ibadah. Itu nggih Bapak Ibu, tentunya kita akan bekerja sebaik mungkin, Jadi kalau yang ditanyakan Bu Badiah tadi, apa yang sudah dilakukan sudah baik, tinggal nanti apakah itu di dalam bagaimana membuat. Kalau bermaknanya sudah baik Bu Badiah, karena konseptual dan dilakukannya bukan sebagai proyek ya, tidak dalam ini proyek. Tentunya ini tentu berkesadarannya perlu dikemas nanti lalu beban berkesadaran biar anak itu tahu kok kuwi ngopo gitu, berkesadaran menyenangkannya, dan tentunya bisa membuat itu di dalam karena ininya nanti di dalam modul ajarnya ya. Tentunya kan gitunya bisa menuangkan itu di dalam modul ajar atau RPP ya, itu kan itu yang bisa dilihat itu. Jadi prinsipnya berkesadaran, apa? Yang kedua? Berkesadaran. Yang kedua apa? Bermakna. Yang satu apa? Yang satu menyenangkan. Puas Jadi rasanya, itu berkesadaran. Anak berkesadaran gampangannya adalah anak itu butuh sadar mau belajar, sehingga karena butuh mau belajar kan dia konsentrasi, fokus dengan senang gitu. Itu berkesadaran. Nek bermakna itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari mapel yang lain. Itu menyenangkan dan tentunya tidak dengan tertekan. Seneng ya, nek gawe proyek-proyek itu biasanya menyenangkan, biasanya gitu. Nggih, kelompok 2 saya cukupkan nggih, langsung di kelompok 3. Izin menambah sedikit Bunda. Kelompok 2, nggih, mohon maaf. Ya, izin menambah sedikit. Oh iya Pak Wahyudi sudah bisa mic-nya nggak dipakai. Oh Pak Tri. Oh ini saya Pak beralih Wahyudi ke sudah on handphone. ya, yang berarti iya. Oh nggih, yang kelompok 2 berarti yang izin Bu Sinung nggih, Bu nggih. Bu Sinung belum bisa on ini. Iya, monggo Pak Wahyudi, monggo nggih. Yang sudah disampaikan rekan kita dari kelompok 2 tadi ada Pak Dika, bahwa dari pembelajaran mendalam atau deep learning ini
sangat cocok sekali diterapkan di era pendidikan yang sekarang, bahwasanya deep learning ini mempunyai keunggulan dalam beberapa hal pendekatan. Yang pertama, anak itu kita ajak untuk kita giring untuk mampu untuk berpikir kritis, di mana deep learning ini membantu siswa untuk mengevaluasi masalah, juga menemukan solusinya tentunya. Lewat pembelajaran proyek, kemudian kolaborasi antara siswa satu dengan yang lainnya, anak dituntut harus bisa bekerja secara individu, juga bisa bekerja secara tim yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Tentunya ini sangat bermakna sekali. Yang kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran bermakna ini ada relevansi antara materi yang kita kemas disampaikan ke siswa kita itu dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misal, ketika saya mengajarkan materi PKKWU,